Oke, teman-teman, welcome back to Dias Official. Kita kali ini podcast lagi ya. Kita podcast kali ini nih tentang sesuatu yang mungkin ada perdebatannya ya. Kalau kemarin kan lebih kayak fakta gitu ya, tentang diri kita, tentang seperti apa orang-orang di sekitar. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sebelumnya gue udah bilang kalau ada perdebatan ya tentang ini, karena ini kan menyangkut banyak persepsi. Sebelum gue bahas masalah ini, gue bisa bilang bahwa kalau misalnya di podcast ini teman-teman banyak yang berkomentar atau nggak setuju dengan pendapat gue, boleh banget bisa komentar di kolom komentar. Habis itu sebelumnya lagi gue mau bilang bahwa ini cuma persepsi dan pendapat gue doang tentang hal ini gitu. Maksudnya ya apapun yang gue sampaikan itu bisa kalian tolak, kan nggak harus setuju selalu gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang marah-marah ya karena pendapatnya nggak sesuai sama gue kan kita negara demokrasi, kita harus menerima pendapat orang lain. Oke, sebelumnya gue mau nyampein bahwa kalau gue mau bahas tentang pandangan sosial dan standar sosial masyarakat modern itu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena menurut gue ini nih standar sosialnya itu tidak lagi menjadi standar yang adil gitu. Iya nggak sih? Kayak lebih menjadi kayak sesuatu yang dibenarkan, bukan sesuatu yang benar gitu. Misal nih, kita bahas dulu deh dari latar belakang atau mungkin historinya. Ini menurut pengalaman gue aja ya, bukan menurut Wikipedia atau internet. Menurut gue, dulu tuh standar sosial dan pandangan sosial itu memang adil gitu. Maksudnya memang diratakan untuk semua kalangan, nggak untuk orang-orang yang tinggi atau orang-orang yang di bawah, nggak. Tapi diratakan semuanya gitu. Kalau di lingkungan gue ya, misalnya nih tentang standar sosial berpakaian untuk seorang wanita muslim, karena lingkungan gue adalah Minang dan rata-rata orang Minang itu adalah Islam ya. Jadi gue ambil contoh dari sana deh. Jadi standar sosial seorang gadis Minang itu yaitu kalau berpakaian dia harus menutupi auratnya, setidaknya dia walaupun tidak memakai jilbab, setidaknya dia memakai kerudung, menutupi rambut, lalu memakai baju kurung. Tujuannya untuk apa ya? Karena itu pertama pertimbangannya itu adalah syariat dari agamanya sendiri, yaitu kewajiban bagi dia gitu ya. Keuntungannya banyak, menjaga dia dari hal-hal yang tidak baik. Nah itu kan adil gitu untuk semua kalangan, karena mereka sama-sama perempuan walaupun meski mereka berbeda seperti kaya dan miskin ya. Begitu. Standar sosial yang lainnya itu seperti kayak pandangan sosial gitu. Kalau dulu pandangan sosial orang yang beretitude baik dan bermoral baik, meskipun mereka tidak sekolah ya itulah pandangannya. Mereka maksudnya pertimbangannya moralnya, bukan pendidikannya, bukan tahta atau segala macam harta, tidak. Maksudnya semua yang dipertimbangkannya itu ya sikapnya dia ke orang-orang, ya feedbacknya ke dia juga gitu. Kalau misalnya dia baik ya dia orang-orang baik gitu. Nah itu yang menjadi pandangan sosial orang-orang terhadap seseorang gitu di masyarakat. Nah kalau gue perhatiin lagi makin kesini semua pandangan sosial dan standar sosial itu berubah gitu. Gue yakin di antara kita ini ada yang pernah merasakan atau mungkin menjadi bagian yang distandarkan oleh masyarakat atau teman-teman atau mungkin lingkungannya. Misal nih, yang bisa gue ambil beberapa hal dan standar serta pandangan sosial yang dibikin atau dijadikan justifikasi untuk teman-teman modern atau masyarakat modern sekarang, seperti yang pertama itu cantik dan gantengnya seseorang. Itu yang pertama ya. Iya nggak sih, kayak kita mikir nggak sih kayak seolah-olah sekarang cantik itu adalah orang-orang yang berpakaian kayak berpakaian bagus, habis itu bermake up. Iya nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain? Atau mungkin cuma gue aja? Kayak teman-teman di kuliah gue itu
ini bukan buat teman-teman gue yang dekat sama gue atau teman-teman kampus gue aja, cuman kayak keseluruhan dari mereka itu kayak menjustifikasi kalau seseorang yang cantik itu adalah orang-orang yang memakai make up gitu. Iya nggak sih? Terus kayak cewek tulen itu adalah cewek yang ya memakai make up gitu. Ya nggak sih? Padahal banyak loh kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan gitu. Ya kan nggak harus berdasarkan sesuatu yang ditampakkan, ya nggak sih? Begitu. Jadi menurut gue itu kurang adil aja ya, karena tidak semua orang menyukai hal itu, walaupun kebanyakan menyukai gitu. Kemudian seorang lelaki atau seorang boy itu dikatakan ganteng itu ketika mereka mengikuti hobi yang viral gitu, ya sih? Kayak misalnya hobi yang misalnya itu kayak passion seperti musik, itu dikatakan ganteng. Misalnya kayak bermain skateboard, itu kan keren ya, emang keren. Cuman kan dikatakan kalau mereka tuh lebih baik gitu dari yang lain. Itu karena pendapat gue aja ya, bisa dilawan gitu, bisa kalian tolak pendapat gue ini karena menurut gue itu yang gue dengar dan gue rasakan di lingkungan gue ya. Yang kedua yaitu pintar bodohnya seseorang itu selalu dikaitkan dengan kegiatan di dalam kelas, ya nggak sih? Terutama dulu gue SMA, orang-orang yang pintar itu adalah orang-orang yang pintar menghitung dan bisa dalam sains seperti MTK, kimia, IPA, ya seperti itu. Kenapa tidak pintar itu tuh apa sih sebenarnya definisinya? Pintar tuh bukannya kalau nggak salah ya bisa melakukan sesuatu dengan baik, ya nggak sih? Ya kalau orang bisa melakukan sesuatu dengan baik itu berbeda-beda, kenapa harus menjadi distandarisasi dengan satu hal aja gitu, ya nggak sih? Kayak misal temen gue pinter kimia nih, terus gue nggak bisa sama sekali di kimia, mungkin nilai gue jelek terus di kimia. Nah tapi gue bisa nih di musik, atau mungkin gue bisa nih di olahraga. Apa gue bodoh gitu? Apa gue bakal gagal di masa depan karena gue nggak bisa kimia doang? Ya nggak sih? Hal-hal kecil kayak gitu yang selalu digiring menjadi sebuah opini dan sebuah standarisasi yang akhirnya itu menjadi sakral untuk mereka gitu. Jika seorang tidak seperti ini, jika seorang tidak mencukupi syarat seperti masyarakat inginkan, ya mereka tidak berhasil gitu. Ya kasihan gitu orang-orang yang tidak seperti itu gitu. Kadang-kala ada orang yang nggak kuat menahan itu, dan mereka juga tidak menyadari apa yang mereka bisa, mereka hebat di mana, mereka tidak sadar, jadinya mereka gagal, ya benar gagal seperti yang diinginkan oleh masyarakat kebanyakan. Apa itu tidak disayangkan gitu? Menjadi bagian masyarakat itu penting kan? Maksudnya tidak pun kita terlalu menjadi bagian yang berperan banyak, ya hidup kita ini perlu dijalankan gitu, karena ya ini hidup kita perlu menjalankannya untuk menjadi seseorang yang setidaknya mencukupi kebutuhan diri kita sendiri, ya kan? Gue yakin kebanyakan dari kita paham kenapa selalu dikaitkan pintar seseorang berdasarkan itu gitu. Gue yakin itu karena bukan karena mereka emang seharusnya seperti itu, tidak ya, maksudnya nggak semua orang pintar di sains ini berhasil gitu. Maksudnya berhasil dalam selalu teman-teman juga pasti tahu kalau berhasil dalam kutip masyarakat kita ini kan berhasil kaya ya, maksudnya tidak berhasil bahagia kan jarang ya. Kebanyakan kalau orang udah punya duit atau kaya pasti bahagia kan, kebanyakan berpikirnya seperti itu. Nah kalau masyarakat kan selalu berpikir kalau orang yang sukses itu selalu kaya, ya kan? Nah itu, jadi jika orang-orang yang pintar dalam matematika dan juga sains, mereka pasti berpikir orang itu ya setidaknya pasti bisalah mencari pekerjaan di masa depan dan berhasil menghidupi diri. Padahal kan nggak semua seperti itu. Gue yakin di zaman sekarang seperti ini nih, nggak orang-orang seperti itu aja yang dicari, banyak orang-orang seni, orang-orang IT, orang-orang musik, ya
Bahkan ada seni yang melampaui harganya melebihi dari harga-harga orang-orang yang bekerja di kantoran ini. Ya nggak sih? Ya jadi menurut gue nggak adil jika justifikasi itu didasarkan karena kebenaran yang dibenarkan, bukan karena kebenaran sesuai fakta gitu. Itu. Dan menurut gue juga ini cuma pendapat gue ya. Dan menurut gue juga banyak dari sekarang ini kebenaran itu bukan berdasarkan fakta atau yang seharusnya ya, tapi berdasarkan sesuatu yang dibenarkan oleh orang-orang banyak. Jika misalnya nih ada 50 orang menyebutkan suatu fakta, bisa jadi itu kebohongan. Nah, tapi yang menyebutkan ini memiliki lebih banyak cakupan atau relasi dalam masyarakat. Pasti dia dibenarkan oleh masyarakat itu, dan apa yang dia bilang pasti dibenarkan. Karena apa? Karena itu yang membenarkan itu ya orang banyak gitu. Biasanya seperti itu. Kebenaran itu tergantung berapa banyak orang yang membenarkannya. Iya nggak sih? Apa mungkin ini pendapat gue aja ya? Yang ketiga yaitu standarisasi dan pandang sosial ini mengubah seseorang. Maksudnya standarisasi di modern ini mengubah seorang menjadi seorang hakim gitu. Ya nggak sih? Kebanyakan dari orang-orang yang merasa selalu dibenarkan itu seolah-olah merasa dirinya ini hakim. Gampang banget menjudge seseorang gitu. Gue pernah nih mendapatkan perkataan yang luar biasa menyakitkan menurut gue. Maksudnya ini bukan buat gue ya, tapi walaupun itu buat orang lain, menurut gue itu sakit kalau seandainya dia mendengar gitu. Nah, ini dibenarkan oleh teman-teman atau lingkungan yang masyarakat yang dihuninya, karena mungkin memang suaranya didengarkan karena dia ya mungkin memang dianggap tinggi dari yang lain ya kan. Jadi dia kayak misalnya nih namanya Bambang. Enggak ada, jangan pakai nama orang, nanti yang namanya Bambang marah semua ya kan. Kita pakai namanya brokoli kan jarang tuh nama orang brokoli, nggak mungkin kan. Misalnya nama orangnya brokoli ini dianggap tinggi dan dianggap pintar. Suatu hari si brokoli ini nggak suka nih sama orang lain. Nah, digiringlah opini, ibaratnya gibah gitu di satu masyarakat atau lingkungannya. Dia bilang, si Timun begini nih, nggak suka gue gini. Ya biasalah, namanya juga orang bodoh. Nah, itu tuh dibenarkan sama lingkungannya. Karena apa? Padahal lingkungannya nggak tahu nih si Timun nih orangnya seperti apa yang dia perjuangkan, apa yang sedang dia usahakan, apa yang dia pikul, apa beban-bebannya, kan nggak tahu. Tapi dijudge dan diburukkan oleh sesuatu yang mungkin mereka nggak pernah lihat. Bahkan kalau kadang kita melihat sesuatu aja itu belum tentu benar sama sekali kan. Bisa jadi itu 15% dari kejadiannya, yang 100% itu menurut gue sangat-sangat tidak adil. Semua pertimbangan masa sekarang dan pandangan sosial serta standar sosial zaman sekarang ini sangat tidak adil menurut gue, dan itu mempengaruhi sedikit banyaknya untuk orang-orang yang memiliki support system yang sedikit gitu. Misalnya nih dia dijudge dia tidak cantik, dia dijudge dia tidak baik, dia dijudge dia tidak pintar, apalagi ditambah dia benar-benar selalu disudutkan oleh orang-orang yang merasa seperti hakim ya. Dan dia tidak memiliki support system yang banyak nih, support system yang kuat seperti teman-temannya yang selalu membuat dia berpikiran positif, seperti experience atau mungkin pengalaman yang selalu membuat dia berpikir lebih baik, berpikir lebih kuat, merasa lebih baik. Maksudnya mengesampingkan pendapat-pendapat yang buruk itu kan lebih buruk, membuat seseorang bahkan menjadi depresi gitu ya, menjadi gila, menjadi depresi gitu. Menurut gue nggak adil gitu untuk orang-orang seperti itu. Lagian untuk apa kita menjudge seseorang hanya berdasarkan sekilas atau beberapa gambar atau beberapa detik dari hidupnya dia yang kita tidak pahami sama sekali. Misalnya kita menjudge seseorang dia bodoh karena dia pulang ngampus nih, langsung pulang nih, dia dari pulang ngampus langsung balik, dianggaplah kupu-kupu. Padahal kita nggak tahu nih dia balik nih ngapain. Mungkin dia lanjut kerja,
mungkin dia mengerjakan sesuatu, atau mungkin dia memang harus menjaga seseorang. Kan kita nggak tahu ya kan. Jadi kita, ya menurut gue itu bukan urusan kita, buat apa. Lagian kasihan gitu soal misalnya seorang yang pulang cepat ini, dia sedang berusaha dan sedang kebingungan, ditambah lagi dengan perkataan kita yang seperti itu, apa ya tidak membuat seseorang menjadi lebih buruk. Apa salahnya kita ya setidaknya kita biarin aja lah gitu, buat apa, kan nggak guna juga ya, nggak merugikan kita juga, buat apa kita seperti itu ke orang-orang. Ya di sini gue nggak mau ceramah ya, cuman menurut gue teman-teman juga pasti bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kalau ada pendapat gue yang lebih buruk di sini, ya bisalah kalian tolak. Tapi kalau misalnya memang baik, ya silakan diambil. Karena sebagai seseorang yang ada di dalam masyarakat, sedikit banyaknya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi diri kita dan juga orang lain. Bisa baik dan bisa buruk. Ya kalau baik, kalau enggak kan kasihan kalau orang yang misal nih kita bercanda nih kayak bully, itu udah menurut gue udah menjadi hal buruk banget gitu. Apalagi kadang dibawa ketawa ya walaupun kadang gue ikut ngebully, tapi kadang banyak yang ngadu sama gue karena katanya mereka sakit gitu. Ya mungkin cuman itu yang pengen gue sampaikan, bahwa poin-poin besarnya adalah ya selagi pandangan kita itu adil, yang kita rasa adil, ya kenapa boleh aja. Tapi menjustifikasi seseorang dan mengatakan itu berulang-ulang, menurut gue itu udah lebih ke bullying, dan itu nggak baik. Kasian kan orang-orang yang tidak punya support system yang baik, nanti hidupnya menjadi lebih berantakan gitu teman-teman. Maaf ya, ini kayaknya udah terlalu lama, udah 17 menit. Oke. Semoga sedikit banyak bisa didengerin ya. Terima kasih. BTW jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada rekomendasi apa yang mau dibahas besok, bisa dong di di kolom komentar. Terima kasih ya bagi yang kalian sudah mendengarkan. Semoga hidup kalian memang baik dan kalian itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh baik untuk orang lain. Amin. See you on the next podcast.